الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada kekeliruan pada pembahasan Bulughul Maram yang lalu. Seharusnya kita sudah berada di bab al-mashu 'alal khuffain. Mengusap kedua sepatu. Ternyata pekan lalu kita mundur jauh sekali, yaitu membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Sekedar tambahan saja atas kajian yang lalu, karena ada sebagian kawan-kawan yang berpikir bahwa membasuh tangan hanya bagi orang yang baru bangun tidur saja. Sehingga kalau saya mau berwudu dan saya tidak habis bangun dari tidur, saya tidak perlu membasuh tangan. Ini keliru. Nah, membasuh tangan sehabis bangun dari tidur itu untuk memasukkan tangan ke dalam bejana. Nah, adapun membasuh tangan untuk berwudu berlaku baik habis bangun ataupun tidak habis bangun. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengusap kedua sepatu. Sudah berlalu dalam hadis Mughirah ibnu Syu'bah bahwa dalam sebuah safar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berwudu. Mughirah ibnu Syu'bah kemudian menunduk sambil mendekati Nabi tentunya untuk membantu mencopot dan melepaskan sepatu Rasulullah SAW. Nah, tiba-tiba Nabi kita bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Nabi bersabda, "Wahai Mughirah, tidak perlu dilepas sepatuku untuk berwudu karena aku memakainya dalam keadaan suci." Nah, ini adalah dasar hukum bahwa orang yang akan berwudu sementara ia memakai sepatu, dia tidak perlu untuk membasuh kaki harus melepaskan sepatu. Dia cukup mengusap bagian atas dari sepatu tersebut. Dengan syarat bahwa dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau Anda hendak pergi ke kantor, nah biasakan bersuci dulu baru memakai sepatu. Nanti begitu salat zuhur misalnya, saat Anda akan berwudu, tentu wudu Anda sudah batal, Anda nggak perlu lagi melepaskan sepatu. Jadi basuhlah wajah, kedua tangan, usaplah kepala bersama dengan telinga, dan yang terakhir usaplah kedua sepatu. Malam ini insyaallah taala kita memasuki hadis berikutnya, hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, "Walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i." Imam yang empat, maksudnya Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, mereka meriwayatkan hadis Mughirah ibnu Syu'bah dengan sedikit perbedaan redaksi. Redaksi keempat imam ini, kecuali Imam Nasai nggak ikut. Jadi ada riwayat yang empat itu adalah Imam Tirmidzi,
Abu Daud, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai. Ini dinamakan 4 imam. Tapi dalam riwayat berikut ini 4 tanpa Nasai. Berarti tanpa Nasai 3, Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Ketiga imam tersebut meriwayatkan hadis Mughirah ibnu Syu'bah dengan sedikit tambahan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffa wa asfalahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap sepatu, beliau mengusap bagian atas juga bagian bawah. Wa fi isnadihi dha'fun. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, namun sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena dalam sanadnya justru terdapat 2 penyakit. Penyakit yang pertama adalah al-inqita', terputus sanad antara Saur dan Raja. Dan yang kedua adalah al-irsal. Al-irsal, keterputusan sanad antara juru tulis Mughirah dengan Mughirah. Juru tulis Mughirah mengatakan Rasulullah begini. Padahal dia enggak bertemu dengan Rasulullah. Yang bertemu dengan Rasulullah adalah Mughirah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada sekretaris atau juru tulis Mughirah mengatakan Rasulullah mengusap sepatu bagian atas, bagian bawah. Oh, itu Anda meriwayatkan dari Rasulullah padahal Anda bukan seorang sahabat. Nah, di sini ada irsal. Lalu penyakit yang kedua, hadis itu pun sanadnya terputus antara Saur dengan Raja. Sehingga hadis Mughirah ibnu Syu'bah dalam riwayat 3 imam, bahwa Nabi kita mengusap bagian atas dan bagian bawah sepatu, ini hadisnya adalah hadis yang dhaif sekali, dengan 2 penyakit tadi. Bahkan kita tambahkan penyakit yang ketiga. Karena hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anda tahu kalau ada hadis yang dhaif berlawanan dengan hadis yang sahih, maka hadis yang dhaif tersebut dinamakan hadis mungkar. Dinamakan hadis mungkar. Sehingga keterangan Rasulullah mengusap bagian atas dan bagian bawah sepatu, hadisnya dhaif dengan 3 penyakit. Penyakit pertama munqati', terputus sanad, terputus riwayat antara Saur dengan Raja. Dan yang kedua irsal, karena juru tulis Syu'bah meriwayatkannya dari Rasulullah, padahal dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Penyakit yang ketiga, kedhaifan yang ketiga, bahwa hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu hadis yang akan datang, hadis Ali radhiyallahu anhu. Apa bunyinya hadis Ali? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama ini logika, niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih tepat daripada mengusap bagian atas. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau hanya mengusap bagian atasnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan bahwa sanad hadis ini berkualitas hasan. Artinya jemaah sekalian, hadis ini dapat diterima ya karena kualitas hasan. Di zaman Imam Bukhari, Imam Muslim tak ada hadis hasan. Yang pertama kali memperkenalkan hadis hasan adalah Imam Tirmidzi. Imam Bukhari pernah menyebutkan hadis hasan, tapi kemudian tidak populer. Maka yang mempopularkan hadis hasan adalah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, beliau salah satu murid dari Imam
Bukhari radhiyallahu taala anhu. Baiklah, apa pelajaran-pelajaran yang dapat diintisarikan dari hadis tersebut? Kita ambil pelajaran yang paling inti. Pelajaran yang paling inti dalam sebuah ayat atau sebuah hadis adalah keterangan berkaitan dengan hukum secara langsung. Itu dinamakan dengan ibaratun nas. Misalnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapat kebaikanku? Kata Rasulullah, ibumu, 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 lalu kemudian ayahmu. Maka hadis ini, jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut, itulah inti dari hadis, itu dinamakan dengan ibaratun nas. Tentu kemudian Anda bisa mengambil hukum kedua, hukum ketiga, tapi itu bukan sasaran utama dalam hadis. Maka hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat itu dinamakan isyaratun nas atau fahwal kalam. Baiklah, kembali kepada hadis Ali. Hadis Ali bin Abi Thalib menjelaskan secara utama bahwa dalam mengusap sepatu cukup mengusap bagian atas. Bagian bawahnya tidak. Nah, lalu kemudian ulama-ulama kita berdiskusi, apakah mengusap bagian atas itu punya kategori tertentu? Misalnya mengusap dengan sepenuh telapak tangan, atau cukup mengusap dengan 3 jari tangan, atau cukup mengusap dengan 1 jari tangan. Ini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama-ulama ahli. Kita keluar dari diskusi mereka, perbedaan mereka, dan kita kembali kepada kata mengusap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap. Tidak ada penjelasan 1 jari, 3 jari, 4 jari, sepenuh telapak tangan. Tidak ada. Sehingga kalau ada yang bertanya, kadar dinamakan mengusap itu berapa jari? Ukurannya bukan jari. Tapi ukurannya adalah apa definisi mengusap dalam bahasa sehari-hari. Kalau saya misalnya mengusap 1 jari begini, apakah dalam bahasa itu dinamakan mengusap? Saya kira tidak mungkin dalam seluruh bahasa dinamakan mengusap hanya dengan 1 jari. Kalau dengan 3 jari misalnya, ini seperti ini. Apakah dengan 3 jari dinamakan mengusap? Bisa iya, bisa tidak. Artinya meragukan juga. Nah, jadi dengan demikian jamaah sekalian, kategori mengusap tidak didefinisikan dalam hadis, sehingga kategori mengusap itu dikembalikan kepada uruf, kepada lughah. Bahasa sosial atau pemahaman sosial secara umum, kalau cuma 1 jari tidak dinamakan mengusap. Kalau 3 jari begini, menurut antum dinamakan mengusap tidak? 3 jari begini. Sudah kategori mengusap atau tidak? Itu cukup meragukan. Nah, tapi kalau sudah 4 jari, apalagi 5 jari, itu sudah jelas mengusap. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, definisi mengusap tidak diperoleh definisi itu secara syar'i. Maka definisi mengusap kembali kepada uruf. Yang dimaksud dengan uruf adalah faham sosial. Secara sosial, semua orang Anda tanyakan, apa mengusap dalam pemahaman semua orang? Pemahaman semua orang itu dinamakan dengan uruf. Nah, dalam agama kita, apabila ada satu kata, dalam Al-Quran, dalam hadis, tentu kata itu harus didefinisikan secara syar'i. Kalau tidak ada definisi secara syar'i, level yang kedua, definisikan secara uruf. Kalau tidak ada definisinya secara uruf, barulah didefinisikan secara bahasa. Nah, ternyata tidak diperoleh definisi dalam Al-Quran dan hadis tentang kategori mengusap. Karena tidak ada definisi mengusap secara syar'i, maka kita mendefinisikannya dengan uruf. Karena
Al-Quran dan hadis khitab ataupun disampaikan kepada orang. Nah, apa yang orang fahami, pemahaman orang secara umum itu dinamakan dengan uruf. Nah, jadi oleh sebab itulah kategori mengusap tidak definisikan oleh syar'i, tapi definisinya dikembalikan kepada uruf, artinya pemahaman rata-rata orang mengusap itu apa. Nah, itu kategori mengusap. Artinya kalau cuma satu jari atau dua jari, sekira dalam pemahaman umum tidak dinamakan mengusap. Pelajaran yang kedua dalam hadis yang mulia, bahwa yang diusap adalah bagian atas sepatu. Adapun bagian bawah tidak diusap. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan aku melihat secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khuf beliau. Nah, kalau tadi kita bicara soal kategori mengusap, sekarang kita bicara soal kategori atas. Sebab kalau ini sepatu, ini bagian atas semuanya. Nah, berapa persenkah bagian atas itu diusap? Atau jangan-jangan bagian atas sepatu itu semuanya harus diusap begini? Jamaah sekalian, lagi-lagi Al-Quran dan hadis Nabi pun tidak memberikan batasan bagian atas yang mesti diusap itu sejauh mana. Sejauh mana mengusap bagian atas. Nah, karena pembatasan itu tidak disebutkan dalam dalil, maka mengusap bagian atas, asal dinamakan bagian atas itu sudah cukup. Misalnya ini sepatu, Anda usap bagian atas. Padahal sebelah sini mungkin tidak kena. Enggak jadi soal, yang penting saya sudah mengusap bagian atas. Dalil tidak membatasi saya harus semua. Dalil hanya mengatakan bagian atas. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis ini terkait dengan ucapan Ali radhiyallahu anhu. Seandainya agama ini adalah logika, tentu dalam mengusap sepatu yang lebih layak, yang lebih tepat adalah mengusap bagian bawah. Kenapa? Karena bagian bawah yang kotor. Bagian atas kotor-kotornya juga paling kena debu. Nah, sementara mengusap ini bagian dari bersuci. Bagian dari bersuci yang lebih tepat adalah mengusap bagian bawah. Karena kotoran adanya di bawah. Hanya saja agama ini bukan logika, sehingga yang diusap adalah bagian atas, walaupun bagian bawah yang paling kotor. Nah, jadi inti penting dalam ucapan Ali, agama ini bukan logika. Agama ini bukan logika. Bukan logika dalam arti kata soal benar, soal salah, soal halal, soal haram, itu bukan logika. Maka istilah tahsin dan takbih, baik dan buruk, itu tidak ditetapkan oleh logika. Ambil contoh misalnya, kawan-kawan yang masih meyakini ada satu bid'ah yang bernama bid'ah hasanah. Ini memang bid'ah, tapi hasanah baik. Nah, kalau kita kejar, ini bid'ah, tapi hasanah baik. Baik berdasarkan apa? Kalau baik berdasarkan dalil, berarti ini bukan bid'ah. Tapi kalau baik berdasarkan logika, maka agama ini tidak memberikan standar baik dan buruk pada logika. Logika ini untuk mengakui baik dan buruk, bukan untuk menetapkan baik dan buruk. Ya. Nah, jadi alhamdulillah, ini salah satu keindahan agama. Karena logika
manusia punya keterbatasan. Daya pikir manusia punya keterbatasan. Misalkan Imam Malik berlogika dan menetapkan sesuatu berdasarkan logika itu. Niscaya logika Imam Malik akan bisa dibantah oleh orang-orang berikutnya. Sehingga tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran ini akan terus berubah-ubah. Seiring dengan logika manusia yang berbeda-beda. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan kebenaran menggunakan dalil, karena hanya dalillah yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, kebenaran dari sebuah logika, kebenaran yang relatif. Tapi kebenaran dari sebuah dalil adalah kebenaran yang bersifat absolut. Nah, agama kembali kepada kebenaran yang mutlak, yaitu dalil, bukan kebenaran yang relatif, yaitu logika. Ada satu catatan bagus terhadap ucapan Ali tadi, radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, seandainya agama ini logika, niscaya mengusap bagian atas sepatu, mengusap bagian bawah sepatu lebih pantas daripada mengusap bagian. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengkomentari ucapan Ali ini, radhiyallahu anhu, dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Subhanallah, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebanyak 9 jilid. Dan buku ini beliau tulis untuk membantah, secara umum yang beliau bantah adalah Imam Ar-Razi. Jadi untuk membantah pikiran seseorang, secara khusus Imam Ar-Razi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis satu buku. Bukan 2 halaman, tetapi 9 jilid. Dan Ar-Razi yang beliau bantah melalui buku tersebut adalah Asy'ariyah. Karena orang-orang yang mengaku Asy'ariyah ini lebih tepat dinamakan Ar-Raziyah. Akidah-akidah Asy'ariyah ini lebih banyak diambil dari pemikiran Ar-Razi daripada pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya dengar dalam sebuah ceramahnya Syekh Uthman Al-Khamis, hafizahullah taala, beliau mengatakan, sebenarnya Asy'ariyah itu lebih tepat dinamakan Ar-Raziyah. Karena pokok-pokok akidah Asy'ariyah itu lebih banyak diambil dari Ar-Razi daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik jamaah sekalian. Nah, jadi membantah Ar-Razi ataupun Asy'ariyah Ar-Raziyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, terdiri dari 9 jilid. Dan saya belum menemukan orang yang mengatakan buku ini mudah dibaca. Ustaz Abdul Hakim hafizahullah, beliau mengatakan ini buku 1 halaman juga sehari kita nggak bisa baca. 1 halaman sehari kita nggak bisa baca, nggak bisa paham maksudnya. Kenapa? Karena di hadapan Imam Ibnu Taimiyah ada seorang ahli filsafat luar biasa, yaitu Imam Ar-Razi. Tentu untuk membantah seorang ahli filsafat, Syekhul Islam harus menggunakan bahasa yang berimbang. Nah, jadi bahasa yang berimbang, artinya Syekhul Islam mampu mengimbangi bahasa beliau, dan ternyata bahasa ini nggak bisa difahami oleh orang awam. Saya punya buku ini di rumah, tapi semenjak memiliki buku ini paling berapa kali saya baca? Ya kita ngerasa lebih baiklah baca yang mudah-mudah gitu. Nah baik, yang ingin saya tegaskan jemaah sekalian, saya baca dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala membenarkan bagian awal dari ucapan Ali, tapi menyalahkan bagian akhir. Beliau membenarkan ucapan Ali bagian awal, tapi beliau menyalahkan bagian akhir. Baik, kita ulangi. Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama ini logika, niscaya mengusap bagian bawah lebih pantas daripada mengusap bagian atas.
Bagian awal, Ali radhiyallahu anhu ingin mengatakan agama ini bukan logika. Itu benar. Nah, ketika bagian awal tersebut beliau buktikan dengan mengusap khuf, inilah yang keliru. Karena Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, justru berdasarkan logika, mengusap atas lebih pantas daripada mengusap bagian bawah. Antum paham tidak? Agama ini bukan logika. Itu bagian awal. Oke? Bagian akhir dari ucapan Ali itulah yang dikritisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ingat, ini ucapan Ali. Artinya ini ucapan person. Ucapan individu. Bukan ijma. Nah, karena ini ucapan individu bukan ijma, tentu siapapun bisa membantahnya. Tapi bantah dengan kebenaran. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, seseorang yang sedang safar atau seseorang yang sedang menggunakan sepatu, manakah yang lebih logis ketika berwudu? Mengusap bagian atas atau mengusap bagian bawah? Menurut Ali radhiyallahu anhu, yang lebih logis adalah mengusap bagian bawah. Hanya saja agama ini bukan logika, maka diusap bagian atas. Itu kata Ali radhiyallahu an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, justru yang lebih logis adalah mengusap bagian atas bukan bagian bawah. Jadi mengusap khuf tersebut bagian atas bukan bagian bawah, itulah yang logis. Malah sekiranya diperintahkan mengusap bagian bawah, itu malah enggak logis. Gimana antum? Condong kemana? Menurut antum, mana yang logis? Ya, mengusap bagian atas atau mengusap bagian bawah? Masalahnya jamaah sekalian, mari kita lihat. Maqasidus syariah, tujuan syariat, boleh mengusap khuf, boleh mengusap sepatu. Apa tujuannya? Memberi keringanan. Memberikan rukhsah. Bukankah itu tujuannya? Oke. Kalau itu tujuannya, lalu kemudian harus mengusap bagian bawah, itu meringankan atau menyusahkan? Jelas menyusahkan. Jadi tidak cocok lagi tujuan mengusap sepatu, kalau yang diusap itu bagian bawah. Tujuan mengusap sepatu adalah keringanan. Kalau yang diusap bagian bawahnya, itu enggak meringankan, itu menyulitkan. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, seandainya agama ini logika, dalam ucapan Ali ini, saya bagian bawah lebih pantas diusap bagian daripada bagian atas. Kata Imam Ibn Taimiyah, bagian awal ucapan Ali benar, tapi bagian akhirnya keliru. Justru yang sesuai logika adalah mengusap bagian atas bukan bagian bawah. Kenapa? Karena tujuan mengusap sepatu untuk memberi keringanan. Apakah dinamakan sebuah keringanan kalau yang diusap bagian bawah? Oh, itu malah tidak logis. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ini satu catatan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ucapan dia lebih baik daripada Ali, ya, dalam hal ini lebih baik. Mungkin dalam 5.000 hal Ali lebih baik, tapi dalam hal ini insya Allah beliau lebih baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu hal yang sangat ajaib dalam agama kita. Ini dibicarakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Apa itu? Soal benar dan salah, kadang-kadang Allah berikan seseorang firasat. Allah berikan seseorang firasat, sehingga dengan firasat itu dia tahu mana yang lebih benar. Nah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, begitu sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah berikan beliau satu firasat, bahwa ucapan Ali itu keliru. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seseorang yang fikirannya hanya soal benar dan salah, isi fikirannya hanya
mana yang Allah cinta, mana yang Allah nggak cinta. Dan ini adalah isi pikiran para ulama. Beda dengan isi pikiran kita. Kalau isi pikiran kita, gimana caranya uang banyak? Gimana caranya jangan sampai berkurang? Ini uang sudah cukup, kapan waktunya berpoligami? Nah, itu alam fikir kita. Adapun alam fikir ulama, alam fikir mereka cuma satu. Apa cinta Allah? Benar dan salah. Hanya itu isi pikiran mereka. Karena isi pikiran mereka hanya kebenaran. Mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Mana yang Allah cinta, mana yang Allah cinta, mana yang Allah cinta. Hanya ini yang menyibukkan pikiran mereka. Maka Allah berikan mereka firasat. Sehingga mereka sangat tajam untuk melihat mana yang benar, mana yang Allah cinta, dan mana yang tidak. Nah, komentar Imam Ibn Taimiyah tadi, salah satu contoh dalam pandangan saya bagaimana Allah memberikan beliau satu firasat untuk mengkritisi Ali radhiyallahu anhu. Nah, firasat seperti ini diberikan oleh Allah kepada para ulama karena isi pikiran mereka cuma satu. Bagaimana dengan kebenaran? Bagaimana dengan cinta Allah? Sehingga Allah berikan mereka firasat lebih tajam melihat satu kebenaran dan sesuatu yang Allah cintai. Kalau kita kadang-kadang ini benar atau ini salah, kita sering ragu. Anda tahu kenapa ragu? Allah tidak berikan pikiran Anda satu ketajaman yang bernama firasat. Karena pikiran ini jarang dipakai untuk sibuk dengan mana benar, mana yang benar, mana yang benar. Adapun ulama rahmatullah alaihim, 24 jam mereka sehari semalam adalah kesibukan pikiran tentang kebenaran. Sehingga Allah berikan mereka firasat yang sangat tajam tentang kebenaran. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-61 sekarang. Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullah alaihi, beliau berkata, wa an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Safwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami apabila kami sedang safar agar kami tidak perlu melepas sepatu. Berapa lama? Selama 3 hari 3 malam. Jadi Nabi berkata, kalian safar ini silahkan tidak melepaskan sepatu 3 hari 3 malam. Jadi kalau mau berwudu, cukup mengusap sepatu itu selama 3 hari 3 malam kalau kalian sedang musafir. Illa min janabatin, kecuali kalau terjadi janabah. Misalnya mimpi basah atau misalnya bertemu dengan istri dalam perjalanan, maka kalau kalian harus mandi wajib, berarti sepatu harus dilepas. Jadi sepatu hanya tidak perlu dilepas min ghaitin, kalau kalian BAB, wa baulin, ataupun kalian qada hajat kecil, au naumin, ataupun kalian tertidur. Nah, jadi mengusap sepatu berlaku untuk orang yang batal wudu dan enggak berlaku bagi orang yang wajib mandi. Satu lagi, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu mengusap sepatu 3 hari bagi musafir, maksudnya 3 hari 3 malam,
Dan adapun bagi orang yang mukim adalah 1 hari 1 malam. Inilah 2 hadis. Kedua hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Adapun hadis yang pertama bersumber dari seorang sahabat yang bernama Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tinggal di Kufah. Beliau cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal jihad, beliau berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 kali. Ya, 12 kali berjihad beliau ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa hal penting catatan dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam kedua hadis tersebut. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian adalah bahwa mengusap sepatu sebuah keringanan hukum bagi orang yang batal wudu. Dan tidak berlaku bagi orang yang mandi junub. Misalnya Anda mandi junub, basuh semuanya, giliran sepatu tinggal diusap saja, nggak usah dicopot. Tidak. Kalau terjadi kewajiban untuk mandi, maka sepatu harus dilepas. Tidak berlaku mengusap sepatu bagi orang yang harus mandi. Ini pelajaran pertama. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua dalam hadis baik Safwan ataupun hadis Ali radhiyallahu anhu adalah soal penetapan waktu. Bahwa orang-orang yang sedang safar mereka diberikan keringanan hukum mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam. Adapun bagi orang yang mukim, artinya orang yang tidak safar, keringanan mengusap sepatu ini hanya berlaku sehari semalam saja. Nah, tapi saya pikir tidak terlalu penting, karena kita pakai sepatu paling-paling dari pagi sampai malam. Kalau sudah malam kita udah nggak pakai lagi. Mungkin kita berpikir, kenapa ada hadis ini? Memangnya ada orang yang memakai sepatu siang dan malam? Di Indonesia tidak ada. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara dengan tingkat dingin yang ekstrim, jangankan 2 sehari semalam, bisa-bisa seminggu sebulan orang nggak melepaskan hal itu. Ya, sekali lagi terkhusus apabila musim dingin. Kadang-kadang saya diajak kawan-kawan umrah. Kalau sudah musim dingin memang luar biasa. Ya, memang luar biasa kalau sudah saya mengalami musim dingin di Madinah beberapa waktu lalu sekitar 9 derajat. 9 derajat. Padahal AC di kita itu hanya sekitar 16 derajat. AC dengan 16 derajat saja kita nggak bisa bertahan berjam-jam. Itu dinginnya sampai 9 derajat. Nah, jadi kalau ada yang berkata, mungkinkah ada orang yang mukim sehari semalam nggak melepaskan sandal, nggak melepaskan sepatu? Jawabannya mungkin. Tetapi bagi mereka-mereka yang tinggal di negara-negara dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Kalau di Indonesia memang kita nggak bisa bayangkan. Tidak ada orang yang memakai sepatu sehari semalam. Kecuali mungkin 1 atau 2 orang saja. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, pertanyaannya adalah kapankah hitungan itu dimulai? Saya seorang yang mukim, sehari semalam itu dihitung sejak saya memakai atau sejak saya batal? Jemaah sekalian, dan ada yang ketiga, sejak saya mengusap. Nah, saya tidak temukan ada pendapat yang pertama, bahwa hitungan sehari semalam
atau awal hitungan, baik yang sehari semalam atau yang 3 hari 3 malam. Hitungan awal atau hitungan itu berawal dari memakai. Saya tidak menemukan pendapat seperti itu. Yang ada diskusi ulama kita adalah mayoritas ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, termasuk Imam Ahmad, bahwa awal hitungan sehari semalam dan 3 hari 3 malam, begitu Anda batal wudu. Jadi kalau misalnya Anda pakai sepatu tadi pagi jam 6, itu belum masuk hitungan. Tapi kapan masuk hitungan? Begitu Anda batal wudu. Misalnya jam 9 Anda batal wudu, maka hitungan sehari semalam atau hitungan 3 hari 3 malam diawali dari sejak Anda batal wudu. Ini ditegaskan oleh ulama-ulama. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuk Imam Malik. Baik. Adapun rata-rata ulama-ulama yang lain seperti Imamnya Auza'i, Imam Abu Thawr dan lain-lain, mereka mengatakan awal hitungan bukan saat batal, tapi saat mengusap. Baik, misalnya Anda pakai sepatu jam 6, itu belum masuk hitungan. Tiba-tiba jam 9 Anda batal wudu. Jumhurul ulama mengatakan ini awal hitungan. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan batal wudu pun belum hitungan, karena awal hitungan adalah begitu Anda sudah mulai mengusap. Sehingga kalau Anda mulai mengusap misalnya jam 11, itulah awal hitungan. Bukan saat Anda batal tadi di jam 9. Nah, lantas jemaah sekalian yang saya hormati, masuk waktu? Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya. Tadi kita sampaikan kapan hitungan awal mengusap sepatu. Sehari semalam itu mulainya dari mana? Dimulai dari sejak pakai sepatu, atau dimulai hitungan itu saat batal wudu, atau dimulai ketika kita sedang berwudu? Tentang yang pertama tidak ada pendapat itu, artinya hitungan mengusap sepatu berawal dari sejak pakai sepatu. Itu nggak ada pendapatnya. Jadi cuman ada dua. Apakah hitungan itu berawal ketika batal, atau hitungan itu berawal ketika berwudu? Pendapat yang pertama, bahwa hitungan sehari semalam atau hitungan 3 hari 3 malam, hitungan itu berawal dari batal wudu, ini dikuatkan oleh imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, bahwa awal hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam adalah sewaktu akan berwudu. Jadi Anda batal wudu jam 9 belum masuk hitungan, tapi begitu jam 10 Anda berwudu, di situ baru ada hitungan. Nah, pendapat ini disebutkan Imam Auza'i, begitu juga Imam Abu Thawr, dan ini pun didukung oleh Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang kedua. Dan dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam berawal saat berwudu, bukan saat batal wudu. Apa alasannya? Alasannya 2. Alasan yang pertama, fatwa Umar radhiyallahu anhu. Umar mengeluarkan fatwa bahwa hitungan awal orang-orang yang mengusap sepatu adalah saat berwudu, bukan saat batal wudu. Nah, ini beliau fatwakan, dan fatwa ini tentunya tersebar dan tidak ada yang menentang, nggak ada yang mengkritisi. Nah, ini alasan pertama.
Alasan yang kedua, mengusap sepatu itu hubungannya adalah bagi orang yang akan berwudu. Enggak ada hukum mengusap sepatu kecuali bagi orang yang akan berwudu. Sehingga awal mengusap sepatu itu adalah ketika akan berwudu. Ini alasan yang kedua. Tentu ada alasan-alasan lain. Maka Imam Ibnul Munzir rahimahullah beliau mengatakan ini pendapat lebih kuat. Imam Nawawi meskipun beliau bermazhab Syafi'i, tapi dalam hal ini beliau tidak mendukung Imam Syafi'i. Beliau mengatakan yang lebih kuat dalilnya, kata beliau, wa huwal mukhtarur rajihu dalilan. Yang layak dari pilihan dan yang lebih kuat dari segi dalil bahwa hitungan mengusap sepatu itu berawal saat berwudu, bukan saat batal wudu. Jadi dengan demikian, kalau Anda batal wudu di jam 9 itu belum mulai hitungan, tapi begitu jam 11 Anda berwudu, disitulah baru masuk hitungan. Jadi kalau Anda akan berwudu memakai sepatu selama sehari semalam, hitungan awalnya tadi jam 11 siang, berarti Anda akan berakhir jam 10 besok. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita malam ini. Barangkali ada pertanyaan terkait materi ataupun secara umum dipersilakan. Iya, Pak Len. Sebentar. Pak Len ya. Fadhil. Ya, dibenarkan dan disyariatkan. Bahkan ciri khas ahli sunnah adalah mengusap sepatu. Saya katakan ciri khas ahli sunnah karena orang-orang Syiah mereka mengingkari mengusap sepatu. Makanya Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah beliau mengatakan wa nu'minu bil mashi 'alal khuffain. Ahlu sunnah beriman bahwa mengusap sepatu adalah syariat. Mengingat orang-orang Rafidhah mereka menolak hal tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apakah sepatu itu harus berbahan kulit atau boleh berbahan yang bukan kulit? Memang ada sebagian ulama yang membatasi sepatu atau khuf yang boleh diusap itu harus mujalladah. Harus terbuat dari kulit. Nah, akan tetapi ini kembali lagi kepada Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan alasan hukum mengusap sepatu adalah memberi keringanan. Ini alasan hukum. Dan alasan hukum ini ada pada orang yang memakai sepatu kulit dan ada juga pada orang yang memakai sepatu bukan kulit. Sehingga beliau mengatakan kulit atau tidak kulit adalah wasfun tardiyun adimul asar. Soal bahan sepatu itu tidak ada pengaruhnya terhadap hukum. Yang berpengaruh kepada hukum adalah bahwa mengusap sepatu ini untuk kemudahan. Kemudahan itulah yang menjadi patokan hukum. Dan dengan demikian, sepatunya kulit
berarti tidak menyerap air ke dalam. Sepatunya kain berarti air menyerap ke dalam. Tapi manakah dari dua jenis sepatu ini yang boleh diusap? Jawabannya, dua-duanya boleh. Meski banyak ulama yang mengatakan harus kulit, itu ijtihad mereka. Kita mendaifkan ijtihad itu dengan alasan maqasidus syariah, dengan alasan hukum. Apa alasan hukum boleh mengusap sepatu? Rukhsah, keringanan. Kalau alasannya keringanan, berarti orang yang memakai sepatu kulit dalam keadaan sulit dan butuh keringanan. Dan orang yang memakai sepatu yang tidak kulit, mereka pun dalam keadaan sulit dan butuh keringanan. Sehingga yang jadi patokan bukan bahannya, tapi sulit. Ini sulit, ya sudah. Sama-sama sulit, maka jangan dibedakan karena bahan, kalau mereka sama dalam hal sulit. Dan hukum ini hubungannya dengan sulit itu bukan hubungannya dengan bahan. Yang kedua, bolehkah menyapu atau kalau mengusap sepatu sudah jelas dalam hadis, bagaimana dengan mengusap kaos kaki? Sebenarnya ini pembahasan akan datang minggu depan, tapi kemungkinan minggu depan saya nggak bisa hadir. Tapi alhamdulillah ditanyakan malam ini. Mengusap kaos kaki juga dibenarkan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna sakhinan, bahwa kaos kaki itu kaos kaki yang tebal. Persyaratan harus tebal, sebagian ulama mengatakan ini adalah ijma'. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak dibenarkan mengusap kaos kaki kalau tipis. Baik, kaos kaki yang sehari-hari Anda gunakan di dalam sepatu, tipis atau tebal? Tipis, Anda nggak boleh mengusap itu. Sebagian ulama mengatakan ijma', tidak ada khilafiyah dalam hal itu. Maka syarat pertama harus tebal. Nah, mana ada orang pakai kaos kaki tebal? Sekali lagi saya katakan, di negara yang tidak ada musim dinginnya memang nggak ada. Tapi kalau Anda pergi ke negara yang ada musim dinginnya, kaos kaki tebal itu bukan cuma ada, kaos kaki kulit ada bahkan. Jadi dia kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Tapi namanya kaos kaki, sehingga dipakainya di dalam sepatu. Baik. Syarat yang kedua agar boleh mengusap mengusap kaos kaki, bahwa kaos kaki itu di atas mata kaki. Jadi meskipun tebal, tapi kalau pendek, hanya di bawah mata kaki itu nggak boleh diusap. Karena Anda nggak ada kesulitan untuk mencopot. Nah, ini dua syarat khusus. Tentu ada syarat ketiga, tapi ini bukan syarat khusus, yaitu dipakai dalam keadaan suci. Ini berlaku buat sepatu juga. Adapun syarat yang khusus untuk kaos kaki harus tebal, dan ini tidak dikhilafiyahkan. Dan yang kedua harus di atas mata kaki. Tentu kalau Anda memakai kaos kaki di musim dingin, itu mencopot itu betul-betul sakit. Kapan-kapan lah kita pergi ke tempat dingin ya, biar Anda tahu betapa sakitnya melepaskan itu. Ya, betapa sakitnya melepaskan kaos kaki itu di musim dingin. Baik. Pertanyaan yang ketiga, adakah ulama yang mengaminkan kritisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kita belum menemukan ada yang meluruskan hal itu. Kenapa? Karena memang bobot ilmiahnya juga rendah. Bobot ilmiahnya rendah dalam arti kata, ini tidak berhubungan dengan hukum sama sekali. Halal haram. Misalnya, Ali bin Abi Thalib keliru. Anggaplah misalnya seperti itu. Bahwa yang sesuai dengan logika atas, bukan bawah. Apakah dari sini ada hukum? Nggak ada hukum.
Ini hanya satu pemikiran Ali, satu pemikiran yang ada kaitannya dengan hukum sama sekali. Paham maksudnya? Mengusap sepatu bagian atas itu memang hukum. Lalu Ali mengatakan, sebenarnya kalau pakai logika yang bawah paling tepat. Ucapan Ali ini berkaitan dengan boleh tidak boleh? Enggak, berarti ucapan beliau ini tidak memiliki bobot hukum karena ucapan ini tidak menentukan boleh dan tidak boleh. Sehingga ketika Syekhul Islam mencoba untuk membantah, bantahan ini pun sama. Apakah ucapan Ali ini keliru atau tidak keliru? Bantahan Syekhul Islam, walaupun bantahan itu sangat indah, tapi bobot hukumnya rendah. Karena tidak menentukan boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Iya, pertanyaan kedua. Baik. Bahwa membasuh tangan setelah mengusap bagian atas sepatu, saya sudah mengusap bagian atas, apakah saya harus basuh tangan? Dalil tidak memberikan keterangan ini. Kenapa? Karena kalau mau dibasuh, basuhnya dengan alasan logika yaitu kotor, bukan dengan alasan syar'i. Sehingga ini kebebasan, mau dibasuh, mau tidak dibasuh silakan. Saya udah usap, oke. Cuci tangan, enggak. Saya pakai tisu aja, boleh. Sehingga muncul kemudahan hukum. Seandainya agama mengatakan, setelah mengusap sepatu, basuhlah tangan. Ini akan menjadi tambahan hukum. Maka dalil tidak mengharuskan cuci tangan, karena enggak semua orang yang menyusap sepatu itu tangannya kotor. Kalaupun ada yang tangannya kotor, enggak mesti harus dengan air, bisa saja dilap dengan tisu misalnya. Baik, jadi tidak ada keharusan secara syar'i mencuci tangan. Sehingga boleh dicuci, boleh dilap dengan tisu basah atau tisu kering, terserah. Yang kedua, sholat Jumat ke bagian tempat di luar memakai sepatu. Itu bukan cuma dibolehkan, tapi bagian dari sunnah. Di zaman Nabi kita tentu masjid enggak sebagus masjid kita. Enggak pakai keramik, enggak juga pakai karpet. Masjid di zaman Nabi kita tanah. Makanya ada Badawi yang datang merasa ingin qada hajat, dia pergi ke pojok. Karena cuma tanah saja. Nah, sehingga para sahabat mengikuti Nabi SAW, mereka melakukan salat sambil memakai sendal, sambil memakai sepatu. Maka ulama-ulama kita menegaskan, menjalankan salat dengan sepatu atau sendal adalah bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah bagi Anda yang salat di tempat yang tidak ada karpetnya tentunya. Salat di lapangan, salat lebaran di lapangan sini, pakai sendal, pakai sepatu. Itu bukan cuma boleh tapi sunnah, artinya diajarkan. Nah, tapi kalau Anda salat di masjid yang ada karpet, ya jangan coba-coba tentunya. Ya, oh ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi, tapi dalam hal ini mengotori masjid. Karena mengotori masjid, jadi itu bukan sunnah lagi. Di zaman Nabi mereka salat dengan sendal, dengan sepatu, karena memang tidak mengotori masjid. Sebab masjid mereka berlantai tanah. Nah, kalau masjid sekarang pakai keramik, bahkan pakai karpet, maka menggunakan sendal mengotori masjid. Maka tidak berlaku lagi
sholat pakai sandal sepatu kalau di masjid yang ada karpetnya. Tapi hukum ini nggak lantas hilang. Oh, semua masjid ada karpetnya, hukum itu hilang. Tidak, hukum itu nggak hilang. Karena seperti ditanyakan, ketika misalnya masjid sudah penuh, sholat di luar, tentu berlaku lagi hukum tersebut. Besok kita sholat lebaran haji, kita sholat di luar, berlaku lagi hukum tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.